Pengakuan mengejutkan Hernando Ari, alasan sebenarnya gagal di Timnas U16. Respons Fakhri Husaini cukup mengagetkan publik. Kontrak baru Shin Tae-yong, rahasia dibalik keinginannya belajar bahasa Indonesia. JJ saya bisa dipecat. Semoga dapat tim terbaik. Drama di FC Groningen, pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen didepak setelah promosi ke Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Heboh dan kejutan besar. Nova Arianto coret anak petinggi PSSI dari Timnas U16. Pengakuan mengejutkan, Shin Tae-yong lebih bahagia di Indonesia daripada Korea. Warganya pemurah dan berhati hangat. Darius Sinathrya buka suara alasan mengapa Diego sang anak dicoret untuk ASEAN Cup U16. Drama kiper Timnas, Hernando Ari mengigau setelah blunder di Piala Asia, sampai Arhan merinding melihat rekannya tersebut. Pratama Arhan tantang bintang baru Timnas. Ambisi mengalahkan Calvin Verdon. Serunya line up masa depan. Ketambahan 2 amunisi baru dari naturalisasi, begini prediksi line up Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pengakuan mengejutkan Hernando Ari, alasan sebenarnya gagal di Timnas U16. Respons Fakhri Husaini cukup mengagetkan publik. Hernando Ari baru-baru ini berbagi pengalaman pahitnya saat gagal seleksi di Timnas U16 Indonesia. Kiper Persebaya Surabaya ini menceritakan kegagalannya akibat adanya pemain titipan dalam proses seleksi. Pernyataan Hernando menimbulkan sorotan terhadap Fakhri Husaini yang saat itu memimpin Timnas U16. Namun Hernando memperjelas bahwa kegagalannya bukan disebabkan oleh Fakhri Husaini. Menurutnya kegagalan tersebut terjadi karena seleksi di daerah yang melibatkan pemain titipan, bukan seleksi langsung oleh Fakhri. Hernando menegaskan bahwa Fakhri Husaini tidak terlibat langsung dalam seleksi di daerah, dan justru saat seleksi daerah itulah ia gagal masuk Timnas U16. Dengan demikian, Hernando berharap tidak ada kesalahpahaman dan meminta maaf jika ada yang merasa tersinggung, terutama kepada Fakhri Husaini. Fakhri Husaini yang kini masih melatih Timnas U16 Indonesia mengapresiasi klarifikasi Hernando. Ia berterima kasih atas penjelasan tersebut dan berharap hal ini mencegah kesalahpahaman di masa depan. Terima kasih Hernando untuk klarifikasinya, ujar Fakhri Husaini. Selain itu, Fakhri juga menegaskan bahwa Hernando dan beberapa pemain lain seperti Bagas Kava, Bagus Kahvi, dan Fajar Faturrahman adalah pilihan terbaiknya saat itu, yang ia sampaikan melalui unggahan foto mereka. Kontrak baru Shin Tae-yong, rahasia dibalik keinginannya belajar bahasa Indonesia.
JJ saya bisa dipecat. Shin Tae-yong hampir pasti akan memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027, yang berarti pelatih asal Korea Selatan ini akan tinggal lebih lama di Indonesia. Menyadari hal ini, Shin Tae-yong ingin belajar bahasa Indonesia untuk memudahkan komunikasinya di masa depan. "Maaf, saya tidak lancar berbahasa Indonesia," ujar Shin Tae-yong pada pertengahan Mei 2024. "Namun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar karena saya akan tinggal di Indonesia," tambahnya. Coach Justin pernah mengkritik kurangnya kemampuan berbahasa Indonesia Shin Tae-yong, menyebut hal ini sebagai kendala. "Ini masalah niat, apakah dia ingin atau tidak," kata Justin di kanal YouTube-nya. "Saya sendiri bisa berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman." Bagaimana tanggapan sang penerjemah Jeong Seok Seo alias JJ? Selama 4,5 tahun sejak Shin Tae-yong datang ke Indonesia, JJ selalu mendampingi sebagai penerjemah. JJ mengakui bahwa Shin Tae-yong telah berusaha belajar bahasa Indonesia, namun jadwal yang padat menghambat kemajuan belajarnya. JJ yang telah tinggal di Indonesia selama 15 tahun ditanya apa yang akan terjadi jika Shin Tae-yong fasih berbahasa Indonesia. "Saya pasti sudah dipecat, hahaha," tambahnya sambil bercanda. Semoga dapat tim terbaik. Drama di FC Groningen, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen didepak setelah promosi ke Eredivisie Liga tertinggi Belanda. FC Groningen telah memulai persiapan untuk menghadapi Eredivisie dalam kurung Liga tertinggi Belanda musim 2024/2025. Klub yang pernah diperkuat oleh Arjen Robben ini baru saja promosi setelah finish di posisi kedua klasemen akhir Eerste Divisie musim 2023/2024. Tim pelatih FC Groningen sedang sibuk mempersiapkan tim, termasuk dengan melepas 3 pemain untuk skuad musim depan. Pemain yang didepak adalah Ragnar Oratmangoen, Kevin van Veen, dan Florian Kruger. Ketiganya tidak masuk dalam rencana tim untuk musim depan. Pelatih FC Groningen, Art Langler, mengungkapkan hal ini kepada Football International. "Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi," ujarnya. Ragnar Oratmangoen sebelumnya direkrut oleh FC Groningen pada musim 2021/2022 dengan kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Namun, pemain timnas Indonesia ini tidak memperkuat FC Groningen musim lalu karena dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Heboh dan kejutan besar. Nova Arianto coret anak petinggi PSSI dari Timnas U16. Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, telah memilih 23 pemain untuk berkompetisi di ASEAN Cup U16 2024 yang akan berlangsung dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024 di Solo, Jawa Tengah.
PSSI telah menetapkan Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari sebagai venue pertandingan turnamen ini. Dari daftar pemain yang terpilih, tidak terdapat nama Fardan Ari Setiawan, anak dari anggota Exco PSSI, Eko Setiawan. Sebelumnya, Fardan Ari Setiawan yang merupakan penyerang dari klub Farmel Eastfield Football sempat dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U16 Indonesia. Pemanggilan Fardan sempat menghebohkan dunia maya dengan isu adanya pemain titipan karena status ayahnya sebagai petinggi PSSI. Namun dalam pengumuman akhir, Nova Arianto tidak memasukkan Fardan ke dalam skuad Timnas U16 Indonesia. Nova Arianto menolak memberikan komentar mengenai pencoretan Fardan dan memilih fokus pada pemain-pemain yang sudah terpilih. Saya tidak perlu membahas pemain di luar 23 nama sekarang, ujar Nova. Sebagai gantinya, Nova memanggil dua rekan Fardan dari Farmel Eastfield Football, yaitu Josh Holong dan Muhammad Al-Ghazani yang menurutnya memiliki kualitas yang dibutuhkan tim. Ia benar, dalam kurung kualitas yang dibutuhkan, tambah Nova. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong lebih bahagia di Indonesia daripada Korea. Warganya pemurah dan berhati hangat. Shin Tae-yong mengungkapkan rasa harunya setelah 4 tahun bekerja sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan dalam kanal YouTube Yang Jo On Hyuk, seorang mantan pemain baseball terkenal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sebelum menyampaikan pesannya, Shin Tae-yong sempat menghibur dengan menyanyi beberapa lagu di depan warga Korea Selatan yang hadir. Setelah bernyanyi, Shin Tae-yong menyampaikan pesan-pesannya kepada komunitas Korea Selatan. Ia mengaku sering merasa terharu selama berada di Indonesia belakangan ini. Hal ini karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat dan penuh kebaikan. Mereka dikenal santai namun juga memiliki sifat saling mengalah dan mendukung satu sama lain. Shin Tae-yong kemudian membandingkan pengalamannya bekerja di Indonesia dengan di Korea Selatan. Ia mengungkapkan bahwa saat bekerja di Korea, jarang ada orang yang bermurah hati padanya. Namun ketika datang ke Indonesia, ia merasa diperhatikan dan didukung oleh orang-orang di negara ini. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Darius Sinathrya buka suara alasan mengapa Diego sang anak dicoret untuk ASEAN Cup U16. Skuad Timnas U16 Indonesia untuk ASEAN Cup U16 2024 telah secara resmi diumumkan. Namun nama Diego Sinathrya, putra dari aktor dan presenter terkenal Darius Sinathrya, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Pengumuman resmi skuad Timnas U16 Indonesia untuk ASEAN Cup U16 2024 dilakukan pada Rabu 19/6/2024 oleh Nova Arianto, yang memilih 23 pemain untuk turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U16.
Diego Sinathrya yang bermain untuk PSG Academy Pro Resident Geneva tidak masuk dalam daftar tersebut. Setelah pengumuman tersebut, Darius Sinathrya menceritakan bahwa Diego bersama dua temannya mendapat kabar bahwa mereka harus meninggalkan tim karena tidak terpilih sebagai salah satu dari 23 pemain yang akan berlaga di AFF U16. Darius menyampaikan harapannya melalui Instagram, mengungkapkan bahwa meskipun perjalanan Diego bersama timnas U16 di AFF mungkin berakhir, karier sepak bolanya masih memiliki masa depan yang cerah. Dalam setiap pilihan, teruslah berlatih untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, tulis Darius sambil mengucapkan terima kasih kepada pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think Drama kiper timnas, Hernando Ari mengigau setelah blunder di Piala Asia sampai Arhan merinding melihat rekannya tersebut. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari mengungkapkan pengalaman sulitnya setelah mengalami blunder dalam pertandingan melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hernando merasa terpukul secara mental setelah kesalahannya menyebabkan gol lawan. 2 gol tersebut menjadi akibat dari kesalahan individu dari para pemain timnas Indonesia, termasuk blunder yang dilakukannya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Hernando Ari mengalami kesulitan emosional yang cukup parah, bahkan sampai mempengaruhi tidurnya dengan mengalami kejadian mengigau di hotel. Teman sekamarnya, Pratama Arhan, menjadi saksi dari kejadian tersebut, di mana Hernando mengigau dan mengutuk dirinya sendiri dalam mimpi tersebut. Ketika itu aku tidur di kamar yang sama dengan Arhan. Dia menyaksikan saat aku mengigau, mengutuk diriku sendiri karena situasi itu, ujar Hernando Ari. Setelah kekalahan dari Irak, kondisi mental Hernando Ari terlihat goyah, terutama menjelang pertandingan berikutnya melawan Filipina. Hal ini tergambar jelas dalam unggahan video di akun Instagram Timnas Indonesia yang menunjukkan Hernando Ari terlihat lemas di ruang ganti pemain saat disambut oleh Ketua Umum PSSI. Meskipun mengalami masa sulit, Hernando Ari menyatakan bahwa ia mengambil pelajaran berharga dari pengalaman tersebut dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi diri guna memperbaiki performa di masa depan. Pratama Arhan tantang bintang baru timnas. Ambisi mengalahkan Calvin Verdon. Pratama Arhan ungkap strategi mengejutkan. Pratama Arhan mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pemain yang lebih baik dari bintang baru timnas Indonesia, Calvin Verdon. Kehadiran Verdon mengancam posisi Arhan sebagai bek kiri timnas Indonesia. Di atas kertas, Calvin Verdon memang lebih unggul karena pengalamannya bermain di tim Eropa. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi andalan NEC Nijmegen yang berlaga di Liga Belanda atau Eredivisie. Musim lalu ia tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist. Kemampuan Verdon terbukti saat ia menjalani debut bersama skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. Meski baru sekali bermain, Verdon langsung menunjukkan dominasinya di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia.
Pratama Arhan pun memberikan pujian kepada Verdonk, menyebutnya sebagai pemain berkualitas tinggi. Saya melihat permainan Calvin Verdonk sangat luar biasa. Pengalamannya benar-benar luar biasa, ujar Arhan. Meskipun Verdonk lebih berpengalaman, Pratama Arhan tidak menyerah dalam mengejar tempat di tim utama Timnas Indonesia. Pemain Suwon FC ini justru banyak belajar dari Verdonk agar bisa menjadi lebih baik. Calvin Verdonk perlu waspada karena Pratama Arhan bertekad untuk menjadi pemain yang lebih baik. Saya senang dengan kedatangan pemain baru yang berpengalaman. Saya harus belajar bagaimana caranya bisa menyamai atau bahkan mengungguli dia, tegasnya. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what. Serunya line up masa depan. Ketambahan 2 amunisi baru dari naturalisasi, begini prediksi line up Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan 2 amunisi baru melalui jalur naturalisasi sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar. Skuad Garuda berhasil mengamankan jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini berkat kemenangan 2-0 atas Filipina. Di putaran ketiga nanti, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia akan jauh lebih bergengsi. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia berpotensi menjadi lawan Timnas Indonesia. Tayal perkuatan tim pun wajib dilakukan oleh Shin Tae-yong dan naturalisasi pemain keturunan masih terus dilakukan oleh PSSI. Setelah yang terbaru Calvin Verdonk yang debut di laga kontra Filipina pada 11 Juni lalu, kini ada 2 nama baru yang muncul. Mereka adalah Kevin Dix dan Ole Romagne sebagaimana diklaim oleh pandit senior Roni Pangemanan alias Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini. Prosesnya tentu masih panjang karena hingga saat ini pun mereka berdua masih belum bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang seakan mengonfirmasi proses naturalisasi. Kendati begitu, tentunya kehadiran mereka berdua akan menambah kualitas Timnas Indonesia, mengingat Dix dan Romagne bermain secara reguler di klubnya masing-masing. Dix merupakan seorang bek tengah. Meski sektor ini cukup penuh, seseorang dengan kualitasnya tentu akan menjadi sangat berharga sebagai teman Jay Itzes dan Rizky Ridho di lini pertahanan. Sedangkan Ole Romagne adalah striker yang selama ini dianggap sebagai sektor yang kurang di skuad Timnas Indonesia. Pada saat ini posisi nomor 9 atau striker ujung tombak kerap diisi oleh Rafael Struijk yang sejatinya adalah seorang penyerang sayap. Jika Romagne sudah tiba, maka Struijk bisa dikembalikan ke sisi sayap selagi Marcelino Ferdinand dicadangkan. Struijk akan menopang Romagne yang menjadi nomor 9 selagi sisi sayap kiri tetap diisi oleh Ragnar Oratmangoen. Ivar Jenner bicara tentang satu laga epik tak terlupakan saat membela Timnas Indonesia. Benar-benar sejarah hidupku, ujarnya. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Argentina masih sulit dilupakan.
Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin dalam kurung 19 Juni 2023, Ivar tampil sejak menit pertama. Pertandingan ini menjadi laga keduanya setelah debut melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Ivar bermain selama 85 menit dalam laga tersebut, yang menjadi lebih istimewa karena Argentina datang sebagai juara Piala Dunia 2022. Jenner menceritakan bahwa pertandingan tersebut membuat dirinya menjadi sorotan. Semua orang yang dikenalnya menantikan pertandingan ini, terutama karena mereka akan bermain melawan tim juara dunia. Semua orang menonton, hal yang heboh adalah apakah Messi akan bermain atau tidak. Tapi ya, itu merupakan pengalaman yang hebat, ujar Ivar Jenner. Pemain Utrecht Ustrip 21 ini mengakui bahwa pertandingan tersebut memberinya banyak pelajaran, salah satunya saat ditugaskan menjaga gelandang AS Roma Leandro Paredes, serta menghadapi pemain-pemain besar seperti Alejandro Garnacho. Melawan Garnacho, lalu Paredes, aku perlu menjaga dia. Tapi itu sangat sulit dalam kurung saat menjaga Paredes. Mereka adalah tim hebat, juara dunia. Tapi ini adalah pengalaman yang luar biasa, sangat menyenangkan bisa bermain melawan mereka, lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go Eksklusif, Tom Hai bocorkan taktik Sti. Tom Hai beberkan taktik khusus Shin Tae-yong yang bikin lawan tak berkutik. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai, berbagi tentang instruksi khusus dari pelatih Shin Tae-yong. Hai, yang kini menjadi pemain kunci di lini tengah skuad Garuda, sudah mengoleksi 3 caps di timnas. Perannya sebagai gelandang sangat penting karena ia harus menjadi penghalang pertama sebelum lawan mencapai lini pertahanan Indonesia. Selain itu, umpannya dari lini tengah seringkali menciptakan ancaman bagi lawan. Tom Hai mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memiliki strategi unik. Salah satu strateginya adalah memberikan kebebasan bergerak kepada pemain saat mencari posisi, terutama ketika tim sedang melakukan serangan. Di sisi pertahanan, pemain dituntut untuk tampil solid dan kompak sebagai satu tim. Kita memiliki penetapan yang baik. Misalnya, apa yang harus dilakukan dalam pertahanan, jelas Hai. Namun, ketika kita menguasai bola, dia, dalam kurung, Shin Tae-yong, ingin kami mengambil inisiatif untuk menemukan ruang gerak. Shin Tae-yong sering menekankan pentingnya inisiatif individu, namun tetap harus dilihat sebagai upaya tim yang saling mendukung. Jadi semua bisa bergerak bebas, tambahnya.